Gimana hari ini kabarnya sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Gimana di rumah? Enak belajar online atau di sekolah? Di sekolah dong. Kalau di sekolah ada sampai ya? Ya, teman-teman, berhubung kita kondisi sekolah sedang melaksanakan ujian untuk kelas 12, jadi teman-teman kelas 10 sekarang belajar di rumah. Belajar di rumah itu maksudnya kalian tetap belajar ya seperti di sekolah, cuma kalian belajar di rumah. Jadi tolong dikondisikan teman-teman semua dalam mengikuti pelajaran, oke? Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba absen dulu. Absennya sambil menambahkan muka ya. Absennya sambil menambahkan muka. Ini berapa ini? Yang masuk baru 22, 21. Adiski mana Adiski? Adiski coba on camera sebentar. Hadir. Ya, kucingnya mana? On cam dong. Al-Hijrah mana Al-Hijrah? Hadir. Oke. Aura mana? Iya. Disimak ya nanti teman-teman ya. Destanya. Hadir. Mana? Destanya ini cewek atau cowok ya? Nah, gitu kan ganteng. Sambil rebahan. Oke. Ayu mana Ayu? Ya, Ayu pakai topi itu ya, kalajengking. Oke, lanjutnya Fahri. Fahri mana? Ya, di rumah ya, Ri? Selanjutnya Gali. Mana Gali? Yang mana sama Dion yang mana? Yang di mana ini cewek pasti. Oke. Gali mana? Gali yang baju itu nih ya Mas Yon. Mana? Oh ya, yang merah. Iya. Yang kaki. Oke. Hafi mana Hafi? Dikhususkan. Hafi Sasongko, coba lihat kameranya, coba dibuka. Terus ada 3 sih. Hafi, kamu gak tidur kan Hafi? Coba. Kamu bentar apa? Jadi tidur, oke. Laili mana? Laili. Hadir. Oke, Faras. Faras, hadir. Megan mana? Hadir. Megan, coba dong kamera buka Megan. Ada yang belakangnya itu loh, orang di sekolah. Muhammad Iqbal. Ibuku langsung pengen kayak kasih lihat hari ini bukan apa. Ya. Disimak ya, teman-teman nanti ya. Mutiara. Mana Mutiara? Hadir. Nara Fitra.
cakep. Fotonya sama siapa ini Mas Rizky? Nggak tahu ya. Nah, ketahuan ya. Fotonya sama siapa ini? Oh ya, oke lah. Salsabila mana? Ini yang pertama nih datang baru nih Salsabila pertama cewek. Ada yang tak di pabrik. Bapakku kan waktu itu ngecek ini Baik HIV ya. itu bener Bentar ya. banyak yang dari PT goyang positif. Sinyalnya itu agak jelek nih di sekolah. Tadi sampai siapa ya? Sampai Rizky cakep ya? Salsabila. Ya, Rizky cakep. Salsabila mana? Karena kita saling banyak ini pabriknya. Salsabila Z. Jadi modelnya tuh rumah tapi di kosnya Lagi kamar mandi mungkin ya. Sandi. Sandi Eko. Ya. Saya Gading. ada di Bintang. Gading. Waduh, foto wallpapernya apa itu? Bapak sudah mulai sekarang. Selebel ya. Sutri. Sutri mana Sutri? Sutri udah mandi belum Sutri? Ya, oke, bentar Wildan. Ibunya mana aku tuh? Wildan mana? Kalau Ya. Teman-teman, walaupun kita sedang belajar online atau daring, teman-teman tetap harus menyimak dan kita akan menjalankan materi pembelajarannya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teks rekord dan struktur teks geografi. Kalau kemarin teman-teman belajar tentang apa ya? Masih ingat nggak? SMA apa kuliah? Iya, biografi maksudnya materinya yang kemarin kita analogikan sebagai bapak, ibu, dan anak. Masih ingat nggak? ide pokok, Ya, ide pokok. Terus apa lagi? Ide penjelas sama kalimat utama. Kalau ide pokok itu apa? Kemarin. Ide pokok ini kita analogikan sebagai bapak. Kemarin gimana? Ide pokok adalah kemarin yang bagian ide pokok menempel itu siapa ya? Sutri sama kata kemarin yang perempuan itu. Iya. Ide pokok apa ya Dali? Ngumpet ya, ngumpet ya. Ide pokok apa Dali? Pakai bahasa kamu aja sepemahaman di kamu. Ide pokok adalah topik dari sebuah coba dibantu dong teman-teman yang dibantu coba ide pokok apa coba yang berani menjawab coba raise your hand. Jadi teman-teman ide pokok itu kalimat yang menjadi sebuah inti dalam suatu paragraf. Jadi dia sebagai bapak. Kemudian kalau kalimat utama apa? Masih ingat nggak? Kalimat yang pertama Bu, boleh. Coba dijawab coba yang lain. Kalimat utama itu apa? kalimat yang berisi ide pokok. Iya, kalimat yang berisi ide pokok. Jadi dia kalau kita analogikan sebagai siapa? Ibu. Kalimat utama itu sebagai ibu. Nah, yang ide pokok itu sebagai bapak. Kemudian ide penjelas apa? Masih ingat kemarin ide penjelas? Ide penjelas. Coba dibuka lagi dong bukunya. Pada nulis nggak yang kemarin? Apa Iqbal ide penjelas? Aku coba ide penjelas adalah ide yang menjelaskan dari ide pokok. Ya, kalau kita analogikan sebagai siapa?
sebagai mbah, sebagai anak, ya. Hidup penjara itu sebagai anak. Nah, dari situ hari ini kita akan belajar tentang leksikon. Ada yang tahu leksikon itu apa? Kalian tahu Bu? Leksikon. Ayo, Eli, dijawab coba. Leksikon itu apa coba? Coba cari dulu di buku boleh, di Google boleh leksikon. Atau teks menceritakan ulang. Ayo apa leksikon? Bagus. Iya pada online loh. Ini masa ibu sama Dio sama Rizky, cakep. Terus sama Gali doang. Yang lain kok nggak apa-apa. Belum mandi nggak apa-apa. Nggak ketahuan nggak dimarahin kakak. Iya on game. Ya nggak apa-apa Dio, nggak apa-apa itu sama teman-teman yang lain. Ayo yang lain kan on game juga. Coba timbang apa leksikon? Ini ada di leksikon nih halaman 125. Coba dibaca Putri. 125. Leksikon itu adalah teks yang menceritakan kembali suatu peristiwa. Nah, dia itu fungsinya untuk memberikan informasi dan untuk memberikan hiburan. Coba kita lihat dan tengok. Bentar ya, ibu mau share screen dulu. Masuk apa itu ya Sutri ya? Sutri. Sutri. Ayo, yang dulu ini kita mau masuk ke materi. Teman-teman harus menyimak ya, walaupun di rumah ya. Walaupun sambil rebahan, kita tetap menyimak. Cuci muka dulu teman-teman. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, anak-anak kita sekarang masuk ke subbab 2 pada bab teks biografi. Maka dari itu kita memiliki 3 pembelajaran yang harus dicapai dalam pertemuan ini. Yang pertama, nanti anak-anak dapat menganalisis ya. Dion. Oi, dalam. Coba Dion, tolong bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menganalisis dari akhir atau misalnya yang bersifat Pancasila. Yang kedua, menganalisis jumlah Ya, jadi anak-anak di sini kita akan belajar tentang teks likon dan struktur teks biografi. Terus yang pertama sebetulnya, yaudah Gali tolong bacakan apa itu teks likon. Coba. Gali. Ini yang gak nyimak ibu tunjuk ke cewek. Ayo teks likon. Berdasarkan pengalaman yang dialami di masa lalu dengan tujuan memberi informasi atau menginformasikan. Ya, terima kasih ya Gali Nadia sudah membacakan. Jadi anak-anak teks likon. Siapa itu yang di belakang? Coba ya, yang lainnya perhatikan. Dion itu di mute dulu, Dion ngomong dulu. Ya, di mute dulu itu tadi. Iya, gantian ibu ya yang bicara ya, boleh? Ya, oke. Jadi anak-anak, teks likon itu adalah teks yang menceritakan kronologi peristiwa berdasarkan pengalamannya di masa lalu. Nah, ini tujuannya itu sudah ibu
disampaikan bahwa teks rekon itu dapat memberikan informasi dan dapat menghibur pembaca. Terus kenapa Bu kita tiba-tiba suruh belajar teks rekon, padahal kita akan belajar tadinya kan teks biografi, kenapa kita belajar teks rekon? Ya, nanti kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, apa sih perbedaan teks rekon dan teks biografi? Kira-kira apa ya perbedaan keduanya? Tapi kenapa dalam bab? Tapi kenapa berbeda? Coba ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Coba langsung ambil aja, soalnya Ibu kameranya sedang berada di halaman. Ada yang bisa menjawab? Sebelum Ibu lanjut ke slide berikutnya. Coba teman-teman kali ini kenapa ada teks rekon dalam bab teks biografi? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan dari segi definisinya dulu. Teks rekon itu menceritakan riwayat tokoh di masa lalu ya, dengan saja yang lebih menarik, dan biasanya teman-teman anak-anak teks rekon itu terdapat ini percakapan antar tokoh di sini. Biasanya dia ada kalimat aktifnya, sedangkan teks biografi itu hanya menceritakan riwayat tokoh di masa lalu tanpa menggunakan percakapan antar tokoh. Jadi sifatnya keduanya itu naratif, ya, sama-sama menjelaskan. Sampai sini mau tanyakan? Dicatat ya, kalau iya dicatat. Kalau misalkan bisa langsung memahami, masuk ke dalam memori juga boleh. Coba teks rekon dan teks biografi. Kemudian kita juga akan belajar tentang apa aja sih Bu jenis dari teks rekon. Jadi anak-anak, jenis teks rekon itu ada 3. Yang pertama, ini bisa dilihat anak-anak. Yang pertama itu ada teks ulang pribadi. Jadi teks rekon itu maksudnya adalah teks rekonstruksi atau menceritakan kembali sebuah peristiwa yang lalu. Nah, mereka itu memiliki kesamaan karena keduanya menceritakan tentang masa lalu. Nah, kalau misalkan jenis teks rekon, yang pertama itu ada teks ulang pribadi atau teks rekon pribadi. Jadi dia itu menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh seseorang. Nah, contoh dari teks ulang pribadi ini adalah biografi. Oleh karena itu, biografi dan teks rekon keduanya saling berkaitan karena biografi adalah salah satu contoh dari jenis teks ulang pribadi. Bu, terus kalau misalkan teks ulang faktual itu yang bagaimana? Teks ulang faktual itu yang menceritakan keadaan sebenarnya yang terjadi di dunia nyata, misalnya laporan kepolisian, laporan pencurian, laporan pembunuhan, dan eksperimen ilmiah itu diceritakan kembali berdasarkan faktual. Gimana tadi ada yang berbicara? Kemudian teks ulang yang ketiga adalah teks ulang imajinatif. Lalu kalau misalkan teks ulang imajinatif itu yang bagaimana? Jadi teks ulang imajinatif itu cerita ulang yang disampaikan secara detail, tapi ini imajinasi, jadi belum tentu bisa terjadi di masa depan. Misalnya perangkat canggih di masa depan untuk menjelajahi luar angkasa dengan waktu singkat lah. Itu kan imajinasi ya, imajinasi manusia itu masuknya ke dalam teks ulang imajinatif. Sampai sini ada yang bertanyakan? Coba Ibu mau tanya, coba jenis teks rekon ada berapa? Coba jenis teks rekon ada berapa? 3. Iya, apa aja? Sebutkan nama dan nomor absen. Jenis teks rekon ada berapa coba? Sebutkan nama dan nomor absen. Nama dulu, nama siapa? Laili, oke Laili.
Apa aja jenis teks recon? Ada 3. Teks ulang pribadi, teks ulang faktual, Iya. teks ulang imajinasi. Oke, kalau teks ulang pribadi, contoh teksnya apa? Teks apa? Biografi, Ya, pintar. Yang lain coba. Yang lain. Kemudian kalau misalkan teks faktual, teks ulang faktual, contohnya apa Laili? laporan polisi, Iya. dan argumen ilmiah. Oke, kemudian kalau imajinatif, Pak, ini apa? imajinatif apa? Imajinatif apa Laili? Nggak tahu, lupa. Oke, oke, teman-teman yang lain coba ada yang bisa mencontohkan teks ulang imajinatif. Kata kuncinya adalah imajinasi. Misalkan apa? Teks ulang yang menceritakan tentang teknologi masa depan dengan kecepatan yang singkat. Nah, itu misalkan masuk teks ulang imajinatif nih ya, Mbak Leli. Contohnya, rekonstruksi perangkat canggih di masa depan dapat digunakan untuk menjelajahi luar angkasa. Jadi teks ulang imajinatif ini hanya imajinasi dari seseorang ya. Kemudian, terus kalau misalkan kita sudah belajar apa itu perbedaannya, maka kita akan mengetahui persamaan dari teks recon dan teks biografi. Kira-kira apa ya? Jika ada perbedaan, maka juga ada persamaan. Persamaannya apa persamaannya, Sutri? Nih, tipis. Jadi anak-anak, persamaan dari teks biografi dan teks recon adalah di strukturnya. Mereka memiliki 3 struktur dalam teks recon dan teks biografi. Kita memiliki kata kunci ya, kita sepakati bahwa struktur teks biografi itu ada 3, yaitu ori, jadi, reor. Kira-kira ori ini singkatan dari apa anak-anak? Original, ya pinter. Yang lain? Ori itu orient. Apa? Ayo, ori apa itu ori? Ori adalah orientasi. Kalau jadi apa kira-kira ini? Jadi ori jadi reor. Ori itu orientasi. Jadi itu apa? Orientasi. Iya, jadi itu apa kira-kira? Struktur yang kedua. Kejadian, Iya, pintar. Kejadian penting. Reor apa ya? Iya, pintar. Sip, pintar ya. Kita sepakati bahwa struktur teks biografi adalah ori jadi reor. Jadi teman-teman, kenapa kita harus membuat singkatan atau akronim seperti ini supaya anak-anak dapat mudah memahami dan mengingat, karena kalau struktur itu sifatnya adalah sistematis, jadi tidak bisa diubah, yang belakang jadi di depan, yang depan jadi di belakang, itu tidak bisa. Oleh karena itu struktur teks biografi dan teks recon itu sama. Orientasi, jadi orientasi adalah pengenalan tokoh atau gambaran awal tentang seorang tokoh yang akan diceritakan oleh penulis. Nah, biasanya nih anak-anak, orientasi itu isinya tentang nama, tempat tanggal lahir, latar belakang, riwayat pendidikan. Pokoknya di orientasi itu hanyalah
sekilas mengenai identitas si tokoh. Kemudian untuk masalah atau peristiwa kejadian penting, kejadian penting itu biasanya berisi tentang apa sih yang dialami tokoh tersebut, bagaimana perasaannya, apakah menyenangkan, menyedihkan, bagaimana mimpinya, bagaimana cita-citanya, apakah sukses dalam hidupnya, kemudian karir, misalkan karir dari nol sampai sekarang menjadi seorang pahlawan, itu masuk ke dalam kejadian penting. Kemudian untuk reorientasi merupakan bagian penutup atau simpulan. Biasanya ini para penulis menuliskan pemikiran atau pandangan tentang si tokoh. Tapi bisa juga reorientasi itu sebagai penutup ya. Jadi tidak harus dari si penulisnya. Misalkan reorientasi itu bisa saja berisi tentang akhir hidup dari pahlawan, kemudian pemikiran-pemikiran yang sekarang bisa digunakan oleh masyarakat itu bisa masuk ke reorientasi dan ini sifatnya opsional. Ada yang makan ya? Yang makan temannya dibagi ya? Mau. Coba yang makan ini opsional itu apa ya? Waduh, nggak tahu Bu. Siapa itu? Yang ngomong Bu? Sutri. Di-mute Sutri. Sutri cewek, besok kalau masuk ini Sutri. Di-mute. Malah tes kriuk. Mas kriuk. Iya loh. Malah SMR ini. Yang lain tenang ya, yang lain coba. Yang lain tenang dulu coba. Reorientasi itu bersifat opsional. Opsional itu apa ya? Opsional itu adalah boleh ada, boleh tidak, terserah. Tapi biasanya teks biografi itu ada reorientasinya. Itu yang makan ya. Sutri, sengaja ini Sutri ini. Coba yang lain mendengarkan nggak? Mendengarkan Bu, teman. Coba struktur teks biografi ada 3. Apa tadi? Orientasi, Terus? Orientasi. rumusan masalah, Tadi kita apa coba strukturnya? Rumusnya ori jadi reor. Ayo, orinya apa? Orientasi. Orientasi. Jadi yang kedua kejadian penting. Yang ketiga Kronologi. reorientasi. Itu diingat-ingat ya teman-teman ya. Nanti Bu beri salin dianya. Nah untuk hari ini kita hanya 1 jam pelajaran, sisanya 1 jam pelajaran lagi. Silakan kalian gunakan untuk berdiskusi kelompok. Ini kelompok 1 mana ya? Anggotanya ya kelompok 1. Kelompok 1 mana anggotanya? Iqbal, kita kelompok berapa sih? Kelompok berapa kemarin? 6 tuh, 6. Coba teman-teman dari kelompok 1 itu Aura coba. Aura mana ini Aura? Dalam Coba Aura Ibu mau menjelaskan tugas untuk kelompok 1 ya. Silakan nanti kalian berdiskusi. Ya, Aura tolong disimak dulu. Sebentar Ibu saya screen.
Aura, bisa lihat share screen Ibu? Dipahami untuk semuanya ya, teman-teman. Jadi penugasan hari ini kalian menceritakan kembali teks biografi dan menganalisis struktur teks biografi. Di sini ada petunjuk penugasan, nanti Ibu berikan kepada Pandu untuk di-share ke kalian di grup kelas. Jadi yang pertama untuk semuanya ya, ini ya petunjuknya. Peserta didik menceritakan kembali teks biografi menggunakan bahasa dan pemahaman kalian. Jadi kalian menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman nanti menganalisis struktur teks biografi yang ada 3 ya. Orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Tulis nomor paragraf dan tuliskan alasannya kenapa paragraf tersebut dikatakan sebagai orientasi. Paragraf tersebut dikatakan sebagai orientasi karena titik-titik gitu. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan diskusi secara berkelompok ya. Dan nanti Ibu minta menyetorkan ketua kelompok yang bertanggung jawab dan mengkoordinasikan teman-temannya saat pembelajaran daring seperti ini. Yang keempat, nanti silakan kalian membuat hasil diskusinya bebas menggunakan Canva, bisa berupa infografis, mind map atau karya lainnya boleh, seperti Ibu ini juga boleh. Ya. Kemudian nanti setiap perwakilan kelompok itu mengirimkan tugas melalui Instagram. Dan jangan lupa tag Instagram Ibu @gesigaretaken disertai dengan identitas kelompok seperti nama dan nomor absen. Tugas maksimal dikumpulkan hari ini ya, jam 23.59. Jadi datanya masih nanti jam 23.59, jam 12 malam maksimal. Lebih cepat lebih baik jika teman-teman nanti ingin agak santai. Sekarang untuk jam pelajaran kedua ini silakan digunakan untuk berdiskusi. Untuk kelompok 1, iya, untuk kelompok 1 itu teksnya ada teks Ki Hajar Dewantara, ada 3 paragraf ya. Di sini Aura masih menyimak? Aura? Masih. Oke, Aura di sini ada 3 paragraf. Silakan Aura dan teman-teman kelompok 1 menceritakan kembali 3 paragraf ini menggunakan bahasa kalian sendiri, oke? Dan nanti silakan kelompok Aura menganalisis, orientasinya nomor paragrafnya paragraf 1 Bu, misal. Alasannya kenapa? Paragraf 1 disebut sebagai orientasi karena berusaha menjelaskan tentang tempat tanggal lahir dan segala macam. Nanti kalian jelaskan di sini. Ini hanya form sementara ya, kalian boleh mengkreasikan menggunakan Canva. Boleh di mind map, boleh di seperti ini kan juga boleh nanti di-upload di Instagram. Misalkan nggak cukup 1 slide di Instagram, kalian bisa menambahkan slide berikutnya. Jadi satu tugas itu bisa 2 slide boleh. Kelompok 1 paham? Aura? Aura? Paham ya Aura? Selanjutnya untuk kelompok 2 dan 4, ini coba disimak kelompok 2 dan 4. Petunjuk penugasannya sama. Kalian menceritakan kembali teks biografi, kemudian menganalisis strukturnya, dibuat Canva menggunakan infografis atau mind map, kemudian dikirim di Instagram, di tag ke itu. Nah, untuk kelompok 2 dan 4, kalian ke bagian teks Raden Ajeng Kartini ya, ada 4 paragraf. Silakan kalian ceritakan kembali dan analisis strukturnya. Kelompok 2 sampai 4 paham? Kelompok 2 sampai 4 siapa ya berarti? Selanjutnya untuk kelompok 5 dan 6 sama, petunjuk penugasannya sama, dan kalian menganalisis
teks WR Supratman ya, ada 5 paragraf di sini, tidak terlalu panjang. Ibu buat singkat dan jelas supaya teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan mudah. Kemudian seperti biasa, menceritakan kembali dan tulis struktur teks biografinya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan tentang penugasannya? Coba anak-anak on cam dulu coba. On cam dulu coba. Ya boleh pakai efek apa aja boleh deh. Ya yang lainnya. Lupa kelompok berapa ya nanti Bu? Iya nanti Ibu sampaikan lagi ya. Jadi anak-anak tugas hari ini apa ya? Al-Hijrah, tugas hari ini apa? Langsung mati, langsung off cam. Coba dijawab. Menganalisis. Iya, menganalisis teks biografi, strukturnya. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian. Nah itu salah satu teks recon ya, teks recon sederhana yang dibuat oleh teman-teman. Iya, oke. Dan nanti Ibu akan kirimkan juga link post test hanya 10 soal di Google Form. Nanti Ibu kirimkan ke ketua kelas dan di-share di grup. Ya anak-anak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Habis ini ada kuliah lagi. Habis ini ada pelajaran lagi. Kayaknya Google Meet atau tugas? Oh, matkul bahasa Inggris. Oke. Oke, teman-teman. belum tahu Bu. Adakah yang ingin bertanya tentang penugasan, Bu? Itu cara buatnya gimana dan segala macam? Nanti teman-teman bisa dipandu dalam buku ini ya. Dari halaman 125 itu juga ada teks recon. Sepertinya teman-teman bisa menceritakan kembali ya. Kemudian di sini halaman 130 itu ada contoh analisis teks, struktur teks biografi di sini, kotakan ini nanti kalian bisa menjadi referensi dalam pengerjaan tugas. Dan untuk post test nanti 10 soal dikirimkan linknya. Oke? Oke, siap ya? Silakan nanti anak-anak bekerja sama. Misal kalian tidak bertemu di sekolah, kalian bekerja sama dalam kelompok itu. Bu, saya yang bagian menceritakan kembali, terus nanti teman-temannya yang lain bagian menulis atau menganalisis strukturnya. Yang lainnya lagi, anggota yang lain membuat Canva. Anggota yang lainnya lagi bisa mengupload di Instagram. Jadi kalian silakan bagi tugas, ya. Jadi tidak terlalu berat tugasnya dan tidak kerjakan sendiri. Nanti anak-anak, jika ada salah satu anggota kelompok kalian yang tidak ikut bekerja dalam kelompok, silakan hubungi ibu. Bisa minta nomor ibu dipandu ya, nanti supaya ibu kurangi nilainya. Oke? Jadi teman-teman, belajar dari bukan alasan kalian semua untuk tidak belajar. Kalian tetap belajar ya. Alon-alon asal kelakon. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, jika tidak ditanyakan, silakan on kamera dulu. Ibu mau take a picture? Yang mid? Iya, Yang mid. on kamera dulu, sebentar. Ayo, yang lainnya mana? Lainnya pakai dulu jilbabnya sebentar, atau tutupan pakai selimut boleh. Mukena juga boleh. Ayo yang lainnya. Ibu capek-capek loh ini. Masa? Oh iya tuh kan, masa tuh cantik-cantik kok. Gak apa-apa. Yang lainnya ibu mau take picture nih. Nanti mau ibu sampaikan ke Bu Heni. Ini anak-anak yang ikut Google Meet segini Bu.
Yang menyimak begini Bu. Makan di band. Makannya di band lo. Lo emelan kok. Ayo, Singkat terus apa? ayo. Ayo teman-teman yang lain mana? Sandi. Astagfirullah, Dion, Gali. Tuh, lihat teman-teman kamu itu. Oke, sekarang ibu mau tag ya. Tuh, bau sampai sini tuh kata Laili. Yuk. Semuanya on kamera dulu. Hitungan ketiga ibu tag kamera ya, tag foto ya. Coba. Semuanya on kamera dulu, anak-anak. Ayo. Yuk. 1, 2, 3. Ya, yang lain mana lagi? Oke, Aura pinter. Wildan, oke. Yang lainnya mana? Oke, 1, 2, 3. Cheese, oke. Cukup sekian ya pertemuan kita melalui Google Meet hari ini. Silakan anak-anak bekerja kelompok, silakan dibagi tugas. Ya, boleh sambil santai, boleh sambil rebahan, boleh, yang penting apa? Tanggung jawab, tugas dikerjakan. Ya. Oke, ibu cukupkan anak-anak. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.